Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedungpring, berjumpa lagi dengan saya Ibu Eri. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mengadakan pembelajaran secara daring kembali, karena pada awal tahun ini yang sudah kita jadwalkan untuk pertemuan tatap muka, ternyata karena pandemi COVID ini masih melanda negeri ini dan semakin parah, akhirnya pembelajaran kita terpaksa pada pertemuan hari ini harus kita laksanakan secara daring. Saya berharap kalian tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun di suasana di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetap berdoa dan jaga kesehatan agar selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, terutama di kelas 8A BC, berjumpa lagi dengan saya Ibu Eri. Barangkali kemarin di kelas 7 kalian belum pernah diajar Bu Eri. Untuk pertemuan kali ini atau di kelas 8 ini, untuk mapel bahasa Indonesia kalian akan diajar oleh Ibu Eri. Nah, sudah kenal dengan saya bukan? Kalau belum kenal berarti tidak pernah ke koperasi tentunya. Ini anak-anakku, sebagai pembuka sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kalian siapkan dulu peralatan tulis kalian, buku paket kalian bisa kalian download langsung lewat e-book atau digital Ganesha ya. Nah, kalian bisa download seperti yang kemarin sudah disampaikan petugas perpustakaan bahwa untuk peminjaman buku, karena di awal ini belum bisa terbagikan, kalian buku paketnya bisa langsung download di e-book masing-masing. Itu sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, kita mulai atau kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Pada kesempatan awal ini kita akan tentunya belajar suatu hal yang baru. Tadi sebelum masuk di video ini, memutar video ini, Bu Eri sudah mengirimkan sebuah video. Sudah dilihat belum videonya? Nah, sebagai bentuk awal dari literasi digital kalian saksikan video itu. Tentunya kalau sudah disaksikan, di situ bercerita tentang sebuah apa? Ada apa di situ? Ya, ada beberapa teks di situ, termasuk teks yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu teks yang berisi tentang suatu berita. Kalau teks berisi tentang suatu berita, tentunya teks itu dinamakan teks apa? Teks berita. Berita apa yang dibahas dalam video itu tadi? Tentang penyebaran virus COVID, benar. Tentang pembuatan membludaknya pasien COVID, sehingga dibentuklah sebuah tenda darurat untuk menangani pasien COVID. Itu ya, di awal dijelaskan seperti itu. Masuk ke materi kita pada pertemuan hari ini di pelajaran bahasa Indonesia di semester awal ini, kita akan membahas tentang teks itu. Coba ini kalian punya sebuah teks, kalian perhatikan dulu. Bisa terbaca apa enggak? Nah, bisa dibaca ya. Sebuah teks, menyesal tak pakai masker, ini judulnya. Liputan6.com Jakarta. Dan seterusnya. Setelah menjalani perawatan selama 79 hari karena COVID, akhirnya wanita muda 24 tahun bernama Paula Castillo keluar dari rumah sakit, dan sekitar 3 bulan lalu, tepatnya pada tanggal 27 April 2020, Paula mengeluhkan sulit bernafas sampai seterusnya. Teks ini. Nah, coba kalian baca dulu sebentar. Kalau kalian perhatikan, teks ini termasuk teks apa? Coba direnungkan kembali. Berisi tentang apa teksnya? Berisi tentang apa? Iya, berita. Berita tentang apa? Tentang seorang Paula yang terjangkit apa?
terpapar virus karena apa? Terpapar virus karena dia tidak memakai masker. Oke, ini pada pertemuan awal ini kita akan membaca teks ini, membahas tentang teks berita, yaitu suatu teks yang berisi tentang apa nanti akan kita bahas. Apa saja yang kita bahas? Ini ada beberapa bagian. Yang pertama nanti definisi, ciri, dan jenis teks berita. Kemudian unsur-unsur teks berita, simpulan tanggapan dalam menyampaikan teks berita, struktur kebahasaan teks berita, dan menyusun teks berita. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba mengidentifikasi ciri dan jenis dari teks berita itu. Ini kalian bisa membuka buku paket harian atau bisa membuka e-book kalian di halaman 2 dan 3. Di situ materi tentang teks berita ini disampaikan. Dari hasil yang sudah kalian baca, dari contoh liputan video yang sudah saya sampaikan tadi, saya share di WA tadi, kemudian dari teks yang sudah kalian baca, kita mencoba untuk membuat suatu definisi tentang teks berita itu apa. Di teks berita itu berisi tentang apa saja kira-kira? Berita, Bu, ya. Namanya berita berarti informasi. Informasi yang memuat tentang apa? Suatu peristiwa. Ada peristiwanya. Berarti ada peristiwa tertentu yang terjadi. Kemudian berdasarkan peristiwa itu ditulis secara apa? Aktual atau terkini dan berdasarkan fakta di lapangan. Artinya berita itu bukan suatu yang dibuat-buat, tetapi berita itu suatu laporan yang berisi tentang suatu kejadian yang biasanya bersifat aktual dan ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Artinya berita itu bersifat objektif, sesuai dengan data atau fakta yang ada di lapangan. Nah, ini ya kesimpulannya ya. Kalian bisa membuat definisi lainnya, enggak apa-apa. Yang penting di teks berita itu berarti sebuah teks yang berisi laporan tentang suatu peristiwa yang ditulis karena berdasarkan fakta atau sesungguhnya. Nah, dan biasanya yang ditulis itu merupakan hal-hal yang baru atau aktual itu ya. Nah, itu ya definisinya. Kalian bisa buat definisi sendiri, nanti tidak harus sama dengan yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Ini, kemudian ciri-ciri teks berita. Ada beberapa hal ciri-ciri teks berita itu. Yang pertama bersifat faktual. Artinya kalau bersifat faktual berarti berdasarkan fakta. Ditulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua bersifat aktual. Aktual berarti up to date, terkini. Berita itu tidak berita lama, tidak berita yang basi. Kemudian unik dan menarik. Dibuat contoh, biasanya di surat kabar itu kalian sering melihat dari judulnya saja dibuat semenarik mungkin. Gambarnya kalau di media cetak biasanya ditulis dengan warna tulisan yang lebih besar, kemudian dikasih warna yang menyolok. Tujuannya untuk apa? Untuk unik dan menarik, biar menarik berita itu. Nah, ini biasanya dari judul. Biasanya dilihat dari judul. Kalau di koran-koran atau majalah itu dibuat judul yang kira-kira membuat pembacanya itu tertarik. Misalnya, terlindas mobil ketiban tangga. Misalnya seperti itu. Itu maksudnya apa? Sehingga pembacanya itu pengen membaca lagi. Apa ya maksudnya? Bagaimana ya maksudnya? Nah, sehingga membaca lebih jauh. Kemudian berikutnya ada sistematis dan lengkap. Berarti disusun berdasarkan urutan yang jelas. Artinya berarti ada di situ kalimat-kalimatnya disusun berdasarkan urutan yang jelas sehingga bisa tersampaikan lengkap kepada audiennya atau kepada pembacanya. Berita itu tidak sepotong-sepotong, lengkap. Siapa yang meninggal sehingga tidak ada pertanyaan seperti itu. Berita meninggal dunia, siapa yang meninggal? Nah, itu harus jelas di sini, harus dilengkapi. Kemudian seimbang, artinya berita itu seimbang itu berarti memang berdasarkan sesuatu yang ada di lapangan, bukan suatu yang
diada-adakan atau maksudnya berupa gosip. Kemudian bahasanya harus merupakan bahasa yang komunikatif. Artinya bahasa yang komunikatif itu berarti bahasanya bisa diterima oleh pembacanya atau audiennya. Kemudian jenis beritanya ada berita langsung. Kalau berita langsung ini biasanya berita yang disampaikan ketika ada di TKP kejadian. Nah, biasanya kalau ada kecelakaan, kemudian ada berita yang masih diliput di TKP-nya, itu biasanya berita secara langsung. Kalau berita mendalam, ini berita yang butuh penjelasan lebih dalam. Artinya biasanya tidak cukup diulas dalam satu kali bahasan atau satu kali tayang atau satu kali cetak, tetapi ada sambungannya untuk memperdalam, untuk memberikan kejelasan yang lebih dalam. Kemudian berita penyelidikan atau investigasi. Ini investigasi news itu biasanya sering ada di TV-TV. Kalian biasanya sering melihat ada penyelidikan tentang misalnya survei makanan yang menggunakan borak misalnya. Berarti tanpa memberitahu biasanya si pencari berita ini mengorek informasi dari pedagang yang biasanya menggunakan borak misalnya seperti itu. Kemudian berita interpretasi. Berita interpretasi ini berita yang mencoba memberikan interpretasi, memberikan penilaian. Biasanya berita-berita yang memberikan penilaian terhadap hasil karya orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian berita opini. Berita opini ini biasanya lebih cenderung ke kolom-kolom politik yang memberikan opini tentang suatu kejadian atau wacana yang ada di sekitar kita. Kemudian diberikan pendapat para ahli apa, seharusnya bagaimana. Nah, itu nanti ada di berita opini. Nanti kalian bisa melihat contohnya. Kalau di koran-koran itu bisa langsung kalian baca atau kalian lihat. Pada pertemuan yang akan datang nanti akan saya jelaskan contohnya lebih dalam. Kemudian suatu berita itu dikatakan menjadi berita yang lengkap seperti yang sudah saya sampaikan di atas, berarti harus ada unsurnya, memiliki unsur yang lengkap. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya disingkat dengan singkatan Adik Simba. A itu berarti apa? Apa peristiwa yang ada di berita itu? Kemudian D itu apa? Di mana peristiwa itu terjadi? Berarti peristiwanya terjadi di mana? Kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Berarti berkaitan dengan waktu. Sore, hari, kemudian tanggal, misalnya peristiwanya kapan. Kemudian si itu siapa? Siapa yang menjadi pelaku atau siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang ada dalam berita itu. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kalau di bahasa Inggris istilahnya ada 5W plus 1H itu ya. Nah, kalian mesti sering. Suatu berita belum dikatakan lengkap atau sempurna kalau di berita itu tidak memuat semua unsur ini. Jadi unsur ini menjadi hal penting dalam suatu berita. Gitu ya, bisa dipahami anak-anakku ya. Nih, pembelajaran berikutnya ini tentang isi tanggapan dan penyampaian isi materi. Untuk kali ini kita bahas tentang ini aja dulu. Pengertian berita, kemudian jenis berita dan unsur berita. Kalian bisa melihat contohnya di sini dari teks yang sudah kita contoh dari teks yang sudah saya berikan tadi. Kalian bisa lihat. Nah, contoh ini teksnya. Oke, ini. Kira-kira teks berita ini lengkap apa tidak? Kalian bisa menganalisis dari unsurnya. Nah, ini. Unsur yang pertama. Apa peristiwa itu atau apa beritanya? Beritanya tentang apa di situ? Menyesal tidak pakai masker, berarti tentang apa itu? Nah, berarti peristiwanya tentang liputan tentang penyebaran COVID, misalnya seperti itu. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Di Texas, Amerika Serikat, misalnya seperti itu. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 27 April 2020, misalnya seperti itu. Atau
hari ini kejadiannya lagi in apa, misalnya seperti itu. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, adik Simba, siapa dulu pelakunya? Berarti siapa yang menyesal tidak pakai masker? Tokohnya siapa? Paula Castillo, itu ya. Kemudian berikutnya, si mengapa adik Simba? Berarti mengapa peristiwa itu terjadi? Dia terpapar COVID karena tidak mengikuti saran ibunya. Kenapa? Untuk memakai masker waktu bekerja. Bagaimana peristiwanya terjadi? Yaitu tadi, dia diberikan pesan ibunya tetapi dia langgar. Dia tidak pernah mengindahkan pesan atau nasihat dari ibunya sehingga dia sampai terpapar COVID itu. Lah, ceritanya seperti itu. Itu sekilas tentang berita atau materi yang kita sampaikan di sini. Untuk sebagai bahan evaluasinya, nanti saya minta kalian tuliskan di Google Form tentang definisi teks berita menurut pendapat kalian, kemudian ciri-ciri teks beritanya apa atau unsur-unsur ciri-ciri yang ada di teks berita itu apa, kemudian unsur-unsur yang ada di berita itu apa. Itu ya. Ada yang ditanyakan dulu anak-anakku? Kalau tidak ada atau kalau ada, nanti kalian bisa langsung WA, kita bahas di grup WA kita. Mana yang belum jelas akan saya jelaskan kembali. Dari sini bisa dipahami? Nah, saya yakin karena kalian tentunya anak hebat, anak pinter, saya yakin kalian paham akan yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, pesan saya tetap semangat belajar meskipun harus belajar di rumah dan tidak bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka, tetapi kalian tetap semangat untuk